karya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kita masuk ke bab baru. Bab baru Ada Shalah halaman 78 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tasir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal amal wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalala ala khair ittiba' wa rasulillah wa hubbi wa tawabi wa qurbi. Kita lanjutkan adab shalah, adab-adab atau etika yang diperlukan saat seseorang melakukan sholat. Imam Ghazali mengatakan, "Fa'idza faragta min taharatil hadathi wa taharatil khabathi fil badani wa thiyabi wal makani wa min satril awrati min as-surrati ila rukbati fastaqbil qiblata qa'iman." Jadi adab sholat yang pertama, kata Imam Ghazali, sebelum menjelaskan adab ini, Imam Ghazali sedikit mengutip syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Apa itu? Kamu setelah menyelesaikan taharatul hadath. Taharatul hadath berarti menyucikan diri kita dari hadas. Hadas itu ada dua. Makanya Imam Ghazali mengutip di sini, kita juga kalau mau belajar etika, kita juga harus mewujudkan ilmu fikih di dalam ibadah kita. Sebab Nabi sendiri mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti salat aku, jangan engkau mengarang salat sendiri. Syarat-syarat sahnya salat semua harus dipenuhi. Yang pertama, kata Imam Ghazali, menyucikan badan kita sebelum sholat, menyucikan badan kita dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu hadas yang memerlukan seseorang untuk wudu. Hadas besar yaitu hadas yang memerlukan orang yang terkena hadas itu untuk mandi besar. Hadas kecil penyebabnya adalah keluarnya segala sesuatu dari kubul atau dari dubur kecuali mani. Yang kedua adalah hilang akal, baik melalui tidur, gila, epilepsi, mabuk, pingsan, kecuali tidur yang dalam keadaan duduk tidak ada jeda antara duduk dengan tempat duduknya. Kemudian yang ketiga adalah bersentuhan kulit laki-laki, wanita, dewasa tanpa penghalang, kecuali gigi, rambut, dan kuku, itu tidak membatalkan. Yang keempat adalah menyentuh kubul atau dubur menggunakan telapak tangan. Itu hal-hal yang menyebabkan kita diwajibkan menyucikan dari hadas kecil sebelum kita melakukan sholat. Sedangkan hadas besar itu jima atau berhubungan suami istri. Kemudian keluarnya air mani dengan jalan yang halal atau dengan jalan yang haram. Yang ketiga, suci dari haid, suci dari nifas, wanita yang habis mengeluarkan darah kelahiran. Nah, ini semua setelah suci dari haid, nifas, kelahiran, diwajibkan perempuan itu untuk bersuci terlebih dahulu. Setelah berhenti darah haid, nifasnya bersuci terlebih dahulu, melakukan mandi besar atau mandi wajib yang sudah kita pelajari cara-caranya di pertemuan yang lalu. Baru dia menginjak kepada perbuatan sholat tadi. Begitu juga taharatul khabath. Al-khabath ait an-najas, suci dari najis. Najis dengan hadas itu sesuatu yang berbeda. Najis itu kullu mustaqdar yang sihhatus shalah. Najis itu adalah segala sesuatu yang kotor, yang menjijikkan, yang mencegah keabsahan sholat. Kita juga bahas di dalam ilmu fikih, najis itu ada tiga, ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Najis mughalladhah adalah najis yang berasal dari anjing dan babi menurut mazhab Syafi'i. Yang kedua, najis mutawassithah. Najis mughalladhah cara menggunakannya mengguyur tempat yang terkena najis mughalladhah
sekali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Najis mukhaffafah adalah najis yang berasal dari anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi segala hal kecuali hanya air susu ibunya saja. Jika terkena najis mukhaffafah ini maka cukup memercikkan air saja hingga jumlah air yang dipercikkan itu melebihi jumlah zat najis tersebut. Yang terakhir adalah najis mutawasithah. Najis mutawasithah yaitu segala najis selain najis mukhaffafah dan najis mughalladhah, baik itu darah, nanah, muntah, bangkai kecuali bangkai manusia, belalang dan ikan itu tidak najis. Bangkai najis dan madi, wadi dan segala sesuatu yang siapa yang mau mempelajarinya lebih lanjut bisa lebih mendalami di dalam ilmu fikih. Jika terdapat najis-najis tadi, di badan kita, di badan, tangan, wajah, badan kita, atau baju yang kita kenakan untuk sholat, baju atau sarung atau syal yang kita gunakan, atau kopiah atau kerudung atau mukena, baik baju dalam atau baju luar. Yang dimaksud baju ini segala sesuatu yang kita pikul saat sholat. Segala sesuatu yang kita pikul saat sholat itulah baju yang kita kenakan untuk sholat. Kalau ada najis di baju, begitu juga di tempat kita sholat, sehingga ketika kita sujud kita terkena najis itu, maka sholat kita tidak sah. Itu sebabnya sebelum kita melakukan sholat kita sucikan dulu diri kita dari khabath atau dari najis. Wa min satril aurah, dan setelah kita menutup auratnya laki-laki di dalam sholat, minimal yang ditutup antara pusar sampai lutut. Dan menurut mazhab Syafi'i, pusar dan lututnya, pusar bahasa Malaysia juga pusar ya, tahu ya? Pusat antara pusat dengan lutut. Mazhab Syafi'i, pusat dengan lututnya juga harus tertutup. Sebab ala yatim wajib, bahwa wajib segala sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya wajib. Maksudnya pusatnya tertutup, pusat atau pusat dan segala yang sejajar dengan pusat. Bukan pusatnya saja ditutup, belakangnya terbuka. Sama. Yang sejajar dengan pusat ini harus tertutup. Itu aurat laki-laki. Bagaimana dengan aurat perempuan? Aurat perempuan merdeka sudah tidak ada, tidak kita bahas lagi juga. Aurat perempuan yang merdeka yang harus ditutup oleh wanita pada saat dia sholat adalah seluruh tubuhnya, seluruh badannya masih wajah wal kaffain, kecuali hanya wajah dan telapak tangannya saja. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Ini namanya dagu ya, tempat tumbuhnya jenggot. Itu dagu. Harus tertutup. Kalau seorang wanita sholat rambutnya terlihat, tidak sah. Atau dagunya terbuka, mukenanya sampai di sini. Jadi di bawah dagu ini terbuka, tidak sah sholatnya. Dia harus tutup sampai ke dagu. Telinganya terlihat, tidak sah, lebarnya dari telinga ke telinga, hanya wajahnya saja. Kemudian telapak tangan dan yang di atas telapak tangan itu boleh terbuka. Tapi di atas ini, di atas buk dan buk namanya, di atas pergelangan ini, pergelangan tidak boleh, di atas pergelangan tidak boleh terlihat.
Kalau punggung tangannya terlihat sah-sah saja, boleh. Jadi yang dimaksud telapak tangan itu telapak tangan dan punggungnya. Kalau terlihat, umpamanya ini ada karetnya, ya, pengikatnya di sini, sah-sah saja sholatnya. Tapi kalau sampai dia angkat mukenanya, dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, tangannya yang di sini terlihat, bisa batal sholatnya. Jadi bagaimana? Makanya wanita-wanita itu mukenanya kalau di Indonesia ini ada seperti cincinnya di sini kan. Jadi kalau dia mengangkat tangan, mukenanya tidak jatuh ke bawah sehingga terlihat tangannya, bagian dalam tangannya. Atau kalau mukenanya tidak ada cincinnya, kalau dia takbirnya di dalam mukena. Allahu Akbar. Jadi tangannya tidak terlihat. Sebab kita lihat ini di Indonesia masih banyak, saya tidak tahu di Singapura atau di Malaysia. Di Indonesia ada wanita tertutup rapi pada waktu takbiratul ihram. Allah, tangannya terlihat bersikap, tidak sah sholatnya. Bisa batal sholatnya. Karena di antara syarat-syarat sahnya sholat satrul aurat. Begitu pula kain yang dia gunakan untuk menutupi dirinya adalah kain yang yamna suratul basyar, yang mencegah warna kulit itu sehingga tidak terlihat. Kalau kain yang dia gunakan itu transparan atau sangat tipis sehingga warna kulit yang coklat ini tampak dari luar, maka dia dianggap tidak menutup auratnya. Nah, ini perhatikan, banyak sekali mukena yang sekarang dijual tapi terlalu tipis sehingga ketika wanita itu mengenakannya, dia tidak mengenakan jilbab di dalamnya, dia mengenakan mukena itu tanpa jilbab. Kita lihat bentuk rambutnya terlihat, tengkuknya juga terlihat, maka itu menyebabkan sholatnya nanti tidak sah, warna kulitnya tidak diperbolehkan. Kita lanjutkan, fastaqbil qiblah. Setelah kau lakukan semua itu, engkau menghadap ke arah kiblat bagi sholat wajib. Sholat wajib itu diantara syarat sahnya sholat wajib adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Iman, lalu dalam keadaan berdiri, ini juga terkait dengan sholat fardu. Selain sholat fardu, kita boleh sholat sambil dalam keadaan duduk. Tapi kalau kita mampu berdiri, kita sholatnya sambil keadaan duduk, pahalanya setengahnya berdiri. Sholat sunnah boleh duduk. Sholat wajib, kalau kita duduk padahal kita mampu berdiri, tidak sah. Kalau saya tidak mampu berdiri, kamu boleh sholat sambil dalam keadaan duduk. Kalau saya tidak mampu duduk, kamu boleh sholat sambil dalam keadaan terbalik. Bisa dibaca lebih lanjut di dalam fikih. Murawihan bainal qadamaika bihaitsu la tadummuhuma. Dalam keadaan engkau murawihan ay mufariqan, memisahkan kedua kaki kamu, yaitu maksudnya tidak menempelkan kaki kamu di sini, tapi dipisahkan kedua kaki kamu. Seberapa pisahnya? Pisahnya begini. Sebagian orang sekarang kaki harus bersentuhan, kaki dengan kaki, sehingga sholatnya jadi mengganggu orang lain. Padahal sunnahnya Nabi Muhammad SAW bukan kaki bersentuhan dengan kaki, tapi mangkib bil mangkib, pundak dengan bersentuhan, bukan kaki dengan kaki. Kalau kaki dengan kaki kamu sentuhkan, pundak kamu tidak bersentuhan, malah justru kamu tidak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kaki tidak boleh terbuka terlalu lebar, tidak boleh terbuka terlalu lebar. Buka saja sewajarnya. Dalam fikih disebutkan jarak antara kaki dengan yang satu dengan kaki yang lain, kaki kita dengan kaki kanan dengan kaki kiri itu 1 jengkal saja, jangan lebih dari 1 jengkal. Jarak antara kaki saya dengan kaki makmum sebelah, dia juga kurang lebih seperti itu, 1 jengkal, tidak usah terlalu dekat-dekat, malah mungkin itu nanti akan mengganggu kekhusyuan. Nah, tapi ini hukumnya sunnah, bukan termasuk syarat sah sholatnya. Melebarkan kaki itu tidak termasuk syarat sah sholat, hukumnya sunnah. Wastawi qa'iman,
bacalah Qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas. Sebelum kita sholat baca Qul a'udzu birabbin nas. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat, Nabi pernah sebelum melakukan sholat membaca surat An-Nas. Dalam riwayat yang lain Nabi juga ucapkan Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tsumma nafatha talatan ila shimalihi. Lalu Nabi nafas gitu ya, menghembus atau meludah tanpa kuah air ludahnya sebanyak 3 kali ke arah kiri, dari begini 3 kali ke arah kiri setelah membaca surat An-Nas. Ini yang disebutkan di dalam riwayat setelah mendengar qomat. Ada juga riwayat yang agak panjang setelah mendengar qomat. Aqamallahu wa adana amana as-samawati wal ardh wa ja'alna ala awladan salihan ya karim. Rabbi a'udzu bika min waswasatis sadri wa syaitanil amri wa adabil qabri, dan sampai ke akhirnya. Itu ada bacaan yang agak panjang begitu. Apa gunanya? Tahassunan minasyaitonir rajim. Minimal kita baca surat An-Nas berlindung dari was-was setan yang terkutuk. Setelah itu wa'bir balbaka, hadirkan hatimu. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Waktunya habis.